Kalau kalian lihat sekilas petir dan putaran fan bel mesin tadi, berarti video ini masih ada hubungannya dengan konsep listrik statis. Dan kalian juga sudah tahu kalau muatan listrik terdiri dari dua jenis, yaitu muatan positif dan muatan negatif. Kenyataannya, interaksi dari muatan-muatan itu ternyata juga menghasilkan gaya. Tapi seperti apa? Di kelas 8 kita sudah dibahas apa itu pengertian gaya dan pengaruhnya terhadap benda lain. Tapi kalau pada muatan listrik, kira-kira bagaimana ya bentuk gayanya? Supaya bisa menjawabnya, mari kita perkenalan dengan fisikawan Prancis bernama Charles Augustin de Coulomb. Dialah salah satu ilmuwan yang penemuannya paling berpengaruh dalam sejarah kelistrikan. I found that he was one of the most influential engineers of the 1700s. Then, all Coulomb needed was a bar on a piano wire, and the amount it moved would tell him the force on the bar. Coulomb had just invented the world's most precise measuring device. Pada tahun 1786, dengan menggunakan torsion balance atau neraca puntir, Coulomb mulai bereksperimen dan mengecek interaksi dari dua benda yang bermuatan. Dari sana dia tahu kalau ada karakteristik tertentu dari benda-benda yang bermuatan. Kalau muatannya sejenis, benda ini akan mengalami gaya tolak-menolak. Sementara kalau muatannya berbeda jenis, gaya yang timbul tarik-menarik. Jadi seperti apa ya? Ya betul, kalau kita lihat sih seperti sifat yang dimiliki oleh magnet. Dan kalau kalian lihat, bisa di video konsep kemagnetan di channel ini ya. Nah, kita lanjut ceritanya. Tidak hanya sifat dari gaya yang muncul, Coulomb mencoba mengubah variabel-variabel yang ada. Ya, namanya juga pengen tahu, gimana sih cara menghitung gayanya? Pertama, dari dua benda tadi, dia mengubah besar kecilnya muatan di salah satu benda. Ya, dengan menambah besar muatan Q atau menguranginya, dan melihat perubahan gaya yang terjadi. Ternyata gaya sebanding dengan perubahan muatan kedua benda. Maka dia mendapatkan hasil sementara bahwa F sama dengan Q1 kali Q2. Dan tidak berhenti sampai di situ. Ia mengubah jarak antara dua benda tadi. Ia menjauhkan, lalu mendekatkan kembali kedua benda tersebut. Ternyata gaya berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Semakin jauh jarak dua benda tadi, gaya yang dihasilkan akan semakin mengecil, sebesar pangkat 2. Dan bisa ditulis hipotesis selanjutnya menjadi F sama dengan 1 dibagi R pangkat 2. Nah, dengan mengubah semua hipotesis tadi, maka gaya yang timbul menjadi F sama dengan Q1 kali Q2 dibagi R kuadrat. Wah, jadi sudah mulai terbentuk nih pencarian gaya Coulomb. Tapi ini belum selesai. Coulomb ternyata menyadari bahwa interaksi ini akan beda hasilnya kalau dilakukan di medium yang berbeda pula. Kalau muatan benda ini berada di dalam air misalnya, hasilnya akan berbeda dengan di udara terbuka. Makanya dia butuh satu variabel lagi, konstanta. Berhubungan kemungkinan besar percobaan dan menghitung gaya dua muatan ini di udara atau di ruang hampa, jadi konstantanya kita ambil 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Sehingga kesimpulan besarnya, hukum Coulomb adalah F sama dengan K dikali Q1 kali Q2 dibagi R kuadrat. Dengan F sama dengan gaya Coulomb, K adalah tetapan atau konstanta sebesar 9 kali 10 pangkat 9 tadi. Q1 dan Q2 adalah besar muatan, lalu R adalah jarak kedua muatan.
Gaya interaksi antara dua muatan tadi disebut dengan gaya listrik atau gaya Coulomb, sesuai dengan nama penemunya. Dan salah satu penerapan dari hukum Coulomb ini adalah penggunaan elektroskop. Sudah kebayangkan bagaimana konsep dari penemuan gaya ini? Jadi kalian nggak perlu ribet-ribet harus menghafal rumusnya. Tinggal pahamin cerita tentang Coulomb ini, lalu bakal auto inget deh sama materi dan konsepnya. Ya, buat menghafal rumusnya, kamu bisa saja sih bikin hafalan cepat pakai singkatan kayak gaya sama dengan kakiku dibagi rata-rata. Tapi buat apa kalau cuman sekedar ingat rumus tadi? Nah, supaya lebih paham, kita sekarang akan membahas soal latihannya. Perhatikan ya, supaya kalian paham dan jelas pembahasan soal latihan ini.